Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati kebaikannya, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita beristirahat semalaman, kemudian kita bisa bangun dari tidur kita, dan sebelum melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan membaca, merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari 2 Tesalonika pasal 1. Kita melihat di sini bagaimana Paulus sangat bangga, senang dengan keadaan jemaat yang iman mereka tetap bertumbuh walaupun ada tekanan atau ada penderitaan yang harus mereka alami, tetapi mereka telah membuktikan diri mereka bahwa mereka setia mengikut Kristus. Kita membaca firman Tuhan mulai dari ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3 saya baca, ayat 4 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk membacanya. Ucapan syukur dan doa. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam semangat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena kelahiranmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu berikan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindaskan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk menyediakannya di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu bersama-sama, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan sesuatu yang berlebihan jika Rasul Paulus bersukacita atas jemaat ini. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau Rasul Paulus dan pelayan-pelayan ketika mereka melayani jemaat ini, mereka begitu bersukacita dan memuji jemaat ini. Karena jemaat ini ternyata mereka tahan uji, mereka siap menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi kesukaran. Di dalam menghadapi itu semua, mereka tetap memiliki iman yang teguh. Dikatakan ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu,
Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi jemaat ini mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, penindasan. Jadi bukan sesuatu yang nyaman-nyaman saja yang mereka alami sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka harus mempertahankan iman percaya mereka di tengah-tengah penderitaan, penindasan, ya kesukaran, ya dan dalam derita yang luar biasa, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tabah, mereka siap menghadapi segala tantangan itu. Mereka tidak mundur, ya. Dan ini adalah satu bukti bahwa tidak sia-sia mereka menjadi orang percaya, dan tidak sia-sia juga hamba-hamba Allah melayani mereka, menanamkan kebenaran kepada mereka, dan jemaat itu sungguh mempertahankan iman mereka dan kasih mereka, ya, sekalipun dalam situasi penindasan, penderitaan, ya, penganiayaan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Roma yang menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang memisahkan kasih Allah kepada kita, termasuk penderitaan, penganiayaan, tidak bisa. Jadi Tuhan mengasihi kita umat percaya, dan kita sebagai umat percaya kan kita buktikan kasih Tuhan dengan cara tetap setia kepada Tuhan, ya, tetap percaya kepada Dia, tetap melakukan kehendaknya. Dan kita sendiri tidak boleh membalas, ya, orang-orang yang menindas kita, menyakiti kita. Kita tidak boleh balas mereka, kemudian kita sakiti mereka, kita aniaya mereka kembali, tidak boleh. Karena pembalasan adalah haknya Allah. Dan terbukti, ya, kalau kita lihat sebentar nih, bahwa memang Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya, umat pilihannya, orang percaya itu dizolimi, ya, diperlakukan tidak baik, ya, ditindas, dihina. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak, memberikan disiplin yang kuat kepada orang-orang yang menganiaya. Keadilan Tuhan bekerja, dan akan ada hukuman bagi orang-orang yang menganiaya orang percaya, dan di mana mereka tidak mau bertobat. Ya, jadi ada orang yang menganiaya orang percaya tetapi kemudian bertobat, atau mereka tidak akan mendapatkan penghukuman. Ya, akibat perbuatan mereka tadi sih dampaknya tetap ada, tetapi mereka memperoleh keselamatan karena mereka bertobat. Tetapi bagi mereka yang nggak bertobat, ya, terus asik dengan penganiayaan kepada orang percaya, terus membenci orang percaya dan menghujat nama Tuhan, ya, maka orang itu akan masuk dalam penghukuman, sebab Tuhan adil, ya, Tuhan adil. Tuhan tidak pernah tidur, ya, tidak pernah tertidur dan terlelap. Tidak, Dia tahu semuanya. Di ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, menderita karena kerajaan itu, menderita karena nama Tuhan, menderita oleh karena iman percaya. Jadi gini, kita ini percaya kepada Tuhan, ya, dan manakala kita meninggal dunia, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita pasti masuk surga nanti. Nah, oleh karena kita mempertahankan keyakinan kita bahwa kita akan masuk surga, nah, ketika ada penderitaan itu kita siap untuk itu. Jadi tidak siap enaknya saja. Ya, ada pengajaran kekristenan berkata, wah, kalau kita udah jadi orang percaya semuanya beres, semua baik, masalah itu bisa tidak akan mengalami, ya, kita tidak akan mengalami masalah yang terlalu berat, yang luar biasa. Pokoknya nggak ada masalah deh, semua aman, baik, sejahtera, diberkati, tidak ada penderitaan. Nanti dulu, ya, Tuhan bisa izinkan penderitaan kita alami
untuk ujian iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus hanya karena berkat-berkat? Apakah karena diberi kekuatan, kesehatan? Ya. Jadi kalau kita hanya karena itu baru mengikut Kristus, nah ketika Tuhan izinkan ya kita dicobai, ya Tuhan izinkan, iblis adalah pencoba ya. Jadi dia coba digojlok kita, dan ketika harta-harta kita habis, bagaimana? Masih tetap memuji Tuhan, tetap mengikut Kristus. Kalau kita gantungkan diri kita, iman kita kepada berkat-berkat, saya percaya karena saya diberkati. Nah, ketika kita gantungkan iman kita kepada berkat-berkat itu, ketika berkat-berkat itu berhenti, stop, atau tidak lagi mengalir dalam hidup kita, ya kepastian ya, bukan kemungkinan besar, pasti kita kemudian tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, karena sebenarnya kita percaya kepada Tuhan karena berkat itu. Jadi ketika berkat itu tidak ada, kita nggak percaya sama dia lagi. Kemudian cari alternatif yang lain supaya kita diberkati. Nah, itu sesuatu yang keliru. Jadi ketika ada penganiayaan, penderitaan sebagai ujian iman kita, wah, ini sesuatu yang mantap yang harus kita hadapi. Oleh karena keyakinan kita kepada kehidupan yang kekal, kerajaan surga itu, nah, maka kita siap ya menghadapi tantangan pergumulan itu demi kerajaan Allah, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, jelas nama kita tercatat dalam kitab kehidupan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempertahankan iman kita. Jadi kita tidak murtad ya, tidak meninggalkan Tuhan. Di ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Perhatikan. Jadi tidak akan luput orang-orang yang menganiaya orang percaya, yang menindas orang percaya, yang menzolimi orang percaya, yang menutup rumah ibadah, yang melarang untuk beribadah, yang menghambat pekerjaan Tuhan, ya, yang melarang orang untuk bersaksi. Maka orang-orang ini, ya, di mana mereka tidak mau bertobat, di mana mereka tidak mau dengar Injil Yesus Kristus Tuhan, tidak mau mengenal Allah yang sesungguhnya, maka mereka akan mengalami penghukuman. Jelas Allah adil, ya, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Tuhan yang membalas, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan melakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Untuk masa sekarang, selagi mereka hidup, mereka akan mengalami penderitaan itu, kesukaran itu sebagai hukuman Allah. Nah, kemudian dan tidak mau bertobat juga, mereka mati, pasti masuk neraka. Ya, karena tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Perhatikan ya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus akan datang kedua kali. Datang dari surga. Dia datang bukan lagi dalam wujud bayi yang tak berdaya, bukan. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai Tuhan yang akan menghakimi. Ya. Dia Tuhan Allah, ya, yang berkuasa atas segalanya. Nah, yang akan menaklukkan, mengalahkan kekuasaan atau pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Dan para pengikut daripada kuasa kegelapan itu
akan mengalami penghukuman. Mereka akan mengalami kebinasaan. Dikatakan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hukuman itu, kebinasaan itu apa? Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Berarti dia tidak ada dalam hadirat Allah. Tidak ada dalam kerajaan Allah, jelas. Tidak ada di surga mereka. Terus tempatnya di mana? Di neraka. Neraka jahanam dikatakan itu. Kalau saudara-saudara kita sepupu neraka. Itu adalah tempat orang-orang yang tidak mau bertobat. Yang menindas tadi orang-orang percaya itu. Yang menzolimi, tempat mereka adalah di neraka. Kecuali dalam perjalanan hidup mereka akhirnya bertobat, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka mereka akan diluputkan dari maut itu. Tetapi kalau mereka tidak mau bertobat, tetap melawan Allah, maka mereka akan mengalami kebinasaan itu, hukuman daripada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menghibur kita sebagai orang percaya manakala Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kesukaran, Tuhan akan bertindak menolong kita, melindungi kita, dan Tuhan akan bertindak juga menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan bagi orang percaya. Dan ini satu penghiburan bagi kita. Jadi kita tidak perlu membalas, tidak perlu sakit hati, dan kita tidak perlu membela Allah. Misalnya orang-orang itu mengolok-olok nama Tuhan kita, terserah, itu urusan Anda, dan Anda harus berurusan nanti dengan Tuhan, betul. Anda main-main dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dalam diri Anda, hidup Anda. Nah, tetapi bagi kita orang percaya yang Tuhan izinkan mengalami tindakan kekerasan itu, penderitaan itu, yang dizolimi ini, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Dia membela kita, menolong kita, memberikan kecakapan kepada kita, maka kita terus bertahan di dalam iman percaya kita. Jangan goncang, jangan mundur. Jangan sampai kita terseret oleh pengaruh dunia, karena kita tidak siap menderita, kemudian kita lepaskan iman kita. Kita tidak datang kepada Dia, tapi kemudian kepada keyakinan yang lain supaya kita merasa dapat damai. Sesungguhnya kita tidak akan mendapat damai kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menguatkan iman percaya kita. Manakala masa-masa sukar terjadi dalam hidup kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Amin. Tetap teguh dan kasih kita tetap mengalir. Kita tidak bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Kemudian orang yang tidak mengasihi kita, tidak kita kasih, itu tidak boleh. Musuh sekalipun harus kita kasih, kita berdoa supaya mereka bertobat. Jadi kasih kita tidak boleh luntur oleh karena situasi kondisi tertentu, tetapi kasih kita terus mengalir, yang dimana kasih itu mengalir oleh karena memang ada iman kita, ada iman kita yang tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita terus setia mengiringi Yesus sampai garis akhir, di mana kita sedang menantikan Yesus akan datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim yang adil. Dan kita bersyukur bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan selagi kita dalam hidup ini, mari kita bergantung mutlak kepadanya, berserah kepadanya. Beban pergumulan yang ada, kita bawa kepada Tuhan dengan iman di dalam doa, maka Tuhan akan menolong kita. Sebab Yesus sendiri yang berkata, "Mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebelum menaikkan doa-doa kita naikkan satu pujian.